Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis reksadana dan masing-masing keuntungan yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, reksadana dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama di sini kita lihat ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Jadi ada beberapa jenis reksadana dan tentunya dari beberapa jenis tersebut memberikan imbal hasil dan risiko yang berbeda Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu memilih untuk imbal hasil yang relatif tinggi, tentunya bisa pilih untuk reksadana saham. Nah, lalu untuk Bapak Ibu yang orientasi untuk meminimalisir risiko atau risiko yang paling kecil, bisa pilih reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Nah, apa sih perbedaan dari keempat jenis reksadana ini? Yang membedakan hanya di pengelolaan investasinya, Bapak dan Ibu. Jadi, misal di pasar uang, ketika kita berinvestasi reksadana, kita menyerahkan dana ke manajer investasi akan mengelola dana tersebut 80% lebih ke pasar uang atau ke deposito. Jadi sederhananya uangnya diletakkan di instrumen 80% lebih di investasi deposito atau pasar uang. Lalu untuk di pendapatan tetap juga sama konsepnya. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, dana kita akan dikelola oleh manajer investasi 80% lebih akan ditempatkan pada instrumen obligasi, surat utang atau suku. Begitu juga dengan reksadana saham. Jadi ketika kita beli reksadana saham, dana yang kita berikan ke manajer investasi akan dikelola 80% ke atas akan dikelola atau ditempatkan dananya 80% di instrumen saham. Nah, tiap jenis ini tentunya memiliki resiko dan imbal hasil. Kalau kita lihat di sini, kita investasi di reksadana pasar uang itu return sekitar 4-5% per tahun. Lalu di pendapatan tetap di sini kita bisa lihat untuk return yang diberikan bisa di range antara 8-10% per tahun. Nah, lalu di reksadana saham untuk return di sini kita bisa lihat bisa dihasilkan sekitar 9-15% per tahun. Lalu ada juga kita mengenal ada yang namanya reksadana campuran. Jadi reksadana campuran ini ada reksadana yang dimana komposisi pengelolaan asetnya itu bisa dicampur-campur antara instrumen deposito, pendapatan tetap, surat utang, dan juga saham dengan komposisi yang bergantung pada manajer investasinya. Jadi kesimpulannya untuk Bapak dan Ibu apabila ingin memilih reksadana yang minim risiko, bisa pilih reksadana di pasar uang dan pendapatan tetap. Namun apabila Bapak Ibu yang ingin mendapatkan return yang lebih tinggi, bisa pilih reksadana saham. Namun jangan cepat juga, risikonya juga termasuk tinggi. Itu sekian dari kami. Terima kasih.